Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rian dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Josephine Christy, Kansanila Konita, dan Lena Joko Seni Widiana dengan 6923 1113 akan mempresentasikan perbandingan penggunaan skala dan tingkat keakuratan metode visual Comstock. Penilaian konsumsi pangan merupakan komponen penting dalam pemantauan gizi, evaluasi intervensi, dan peningkatan kualitas layanan makanan di fasilitas kesehatan maupun institusi. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menilai asupan aktual maupun sisa makanan adalah metode visual Comstock. Tujuan laporan ini antara lain menilai dan membandingkan akurasi metode visual Comstock pada masing-masing skala, yaitu skala 4, 6, dan 7, mengevaluasi serta membandingkan ketepatan estimasi sisa makanan antar pengamat menggunakan metode penimbangan langsung dan metode visual Comstock. Yang terakhir, menentukan skala visual Comstock yang menunjukkan tingkat akurasi tertinggi terhadap berat sisa makanan sebenarnya. Berikut adalah kandungan gizi makanan padat, lunak, dan cair. Dengan makanan padat itu total energinya sebanyak 795 kilokalori, proteinnya 38,9, lemaknya 30,1, karbohidratnya 72,1, dan seratnya sebanyak 3,7 gram. Untuk lunaknya dengan total energi 510, protein 26,9, lunak 11,6, karbohidrat dengan total 72,7, serat 1,3, dan untuk cairnya sendiri total energi 249, protein 7,2, lemak 3,4, karbohidrat 53, dan serat sebanyak 6,8. Berikut adalah data diri pengukur, yaitu yang pertama adalah pengukur 1 dengan nama Kansanila Konita dengan NIM 192231053, pengukur 2 atas nama Lena Joko Seni Widiana dengan NIM 1921113, yang terakhir ada pengukur 3 dengan nama Josephine Christy Nauli Munte dengan NIM 1921037. Pengukuran pada makanan padat, pengukur 1 yang paling mendekati BFR diikuti oleh pengukur 3, dan yang terakhir adalah pengukur 2 yang memperlihatkan kecenderungan overestimate yang paling kuat dan tidak stabil. Dari hasil ini juga diketahui bahwa asupan pola makan pada makanan padat juga masih belum teratur. Berikut adalah tabel dari pengukuran makanan lunak. Secara keseluruhan, pengukur 3 adalah yang paling mendekati nilai WFR, disusul oleh pengukur 2, lalu yang terakhir adalah pengukur 1 yang menunjukkan ketidaktepatan paling besar. Dari hasil ini juga diketahui bahwa asupan pasien masih sangat kurang dari kebutuhannya. Pengukuran makanan cair, pengukur 3 adalah yang paling mendekati nilai WFR, disusul oleh pengukur 1, sedangkan pengukur 2 menunjukkan overestimate paling banyak dan paling besar. Dari hasil ini diketahui bahwa asupan pasien pada makanan cair masih sangat kurang dari kebutuhannya juga. Baik, yang berikutnya adalah perbandingan akurasi dari hasil pengukuran. Untuk tabel yang pertama ini perbandingan akurasi hasil pengukuran berdasarkan skala yang digunakan, di mana didapatkan hasil bahwa semakin tinggi skala yang digunakan itu hasil akurasinya semakin rendah. Itu bisa diakibatkan karena semakin tingginya skala atau semakin banyak skala itu bisa mengecilkan dari pengukur sehingga tingkat akurasinya menjadi rendah. Lalu untuk tabel yang kedua itu perbandingan akurasi dari tiap pengukur, di mana didapatkan hasil bahwa pengukur 3 memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan pengukur 1 dan juga pengukur 2. Lalu berikutnya untuk kesimpulan, didapatkan bahwa tingkat akurasi dari metode visual Comstock ini bisa dipengaruhi oleh tingginya skala yang digunakan dan juga subjektivitas dari pengukur, di mana skala 4 itu memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi, tetapi skala 7 memiliki tingkat akurasi yang paling rendah. Lalu untuk pengukur, di mana pengukur ketiga ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan pengukur 1 dan juga pengukur 2. Lalu estimasi pemenuhan zat gizi dari responden ini masih jauh di bawah standar dan belum memenuhi AKG pada makanan lunak, padat, dan juga cair. Sehingga konsumsi pasien ini masih belum mencukupi. Untuk sarannya, bisa disarankan dengan menggunakan skala 4 saja pada metode visual Comstock karena memiliki akurasi yang paling tinggi dan paling mendekati hasil dari penimbangan langsung. Dan juga setiap pengukur perlu mendapatkan pelatihan standar untuk memastikan bahwa antar pengukur itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan juga tidak berbeda-beda. Lalu untuk pemenuhan gizi, konsumsi pasien itu perlu ditingkatkan karena asupan energinya itu masih sangat rendah. Mungkin cukup dari kami, sekian dan terima kasih.